warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Saprata, NIM 210221014 dari IP Reguler A kelas 1 semester 4. Baik, di sini saya ingin menyampaikan sebuah kultum dengan judul berbakti kepada kedua orang tua untuk melengkapi tugas mata kuliah dari Eko Government dengan dosen pengampu Dr. Andes Andi Mulawangsa MMH. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh tiada Tuhan selain Allah yang menguasai seluruh alam ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang sudah pasti memiliki orang tua. Orang tua bekerja keras membesarkan kita, memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Berbakti kepada orang tua dapat dimulai dari hal-hal kecil. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu ajaran agama yang sangat ditekankan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa kewajiban kita sebagai anak adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua tidak hanya sebatas memberikan nafkah lahiriah seperti memberikan makanan, minuman, atau kebutuhan fisik lainnya. Namun, berbakti kepada orang tua juga mencakup memberikan perhatian, kasih sayang, penghargaan, dan penghormatan kepada mereka. Baik, berikut ini saya ingin memberikan beberapa contoh konkret tentang bagaimana kita dapat berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama yaitu mendengarkan dan mematuhi nasihat mereka. Orang tua kita memiliki pengalaman hidup yang lebih baik dan lebih banyak daripada kita. Oleh karena itu, kita perlu mendengarkan nasihat dan petunjuk mereka dengan baik. Mendengarkan nasihat mereka menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kita terhadap mereka. Yang kedua, membantu mereka dalam tugas sehari-hari. Kita dapat berbakti kepada kedua orang tua dengan membantu mereka dalam tugas sehari-hari seperti membersihkan rumah, mencuci piring, atau melakukan tugas-tugas lainnya yang dapat meringankan beban mereka. Kemudian yang ketiga yaitu menunjukkan kasih sayang. Kasih sayang adalah salah satu bentuk berbakti yang penting kepada orang tua kita. Kita bisa menunjukkan kasih sayang kepada kedua orang tua kita dengan mengucapkan kata-kata sayang, memberikan pelukan, atau memberikan hadiah kecil yang menyenangkan hati mereka. Kemudian yang keempat yaitu meluangkan waktu bersama. Dalam kesibukan kita, kadang-kadang kita lupa untuk meluangkan waktu bersama dengan kedua orang tua kita. Menghabiskan waktu bersama mereka adalah bentuk nyata dari berbakti. Kita bisa berbicara dengan mereka, mendengarkan cerita mereka, atau melakukan kegiatan yang mereka sukai. Mendoakan kebaikan yang kelima yaitu mendoakan untuk kebaikan mereka. Selain memberikan perhatian dan bentuk bantuan fisik, kita juga harus mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Doa adalah wujud kasih sayang kita kepada mereka. Doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan memberikan kesehatan serta kebahagiaan kepada mereka. Itulah beberapa contoh konkret tentang bagaimana kita dapat berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada orang tua bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga merupakan tindakan yang sangat mulia dan membawa berkah. Ibu sudah mengandung selama 9 bulan, kemudian menyusui dan merawat kita hingga besar. Sementara ayah akan mengupayakan segala hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Tidak ada alasan apapun yang membolehkan anak melawan orang tuanya.
Jika berkaca pada perjuangan kedua orang tua kita dalam membesarkan kita, sudah selayaknya kita berbuat baik kepada mereka dan berbakti terhadap kedua orang tua kita. Mereka sudah selayaknya mendapatkan kebaikan, penghormatan dari anaknya. Semoga kita semua dapat menjalankan peran kita sebagai anak yang berbakti dan sepenuh hati dan dapat memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap anak wajib selalu menjaga keridhaan orang tua sebab mereka merupakan orang-orang yang memiliki doa paling kuat. Orang tua selalu mendoakan anaknya agar selalu pintar, baik, serta hal-hal positif lainnya. Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, celakalah dia, celakalah dia. Rasulullah ditanya, siapa wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam usia lanjut, kemudian tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat lainnya, Jamiyah pernah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berangkat untuk berperang. Saya datang ke sini untuk meminta nasihat kepada Anda. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu masih memiliki ibu? Dia berkata, ya. Rasulullah bersabda, tetaplah dengannya karena sesungguhnya surga itu di bawah telapak kakinya. Hadis riwayat Nasai'ah dan Ahmad. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Saudara, ia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah amal yang paling utama? Sholat pada waktunya, jawab Rasulullah. Ia bertanya lagi, lalu apa? Lalu berbakti kepada orang tua, jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, kemudian apa? Lalu ia menjawab, jihad di jalan Allah. Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Ketika ia datang, seorang dari Bani Saliman, ia berkata, wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia? Nabi menjawab, ya, masih tetap ada bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Bentuknya adalah mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji-janji mereka setelah meninggal dunia, menjalani hubungan silaturahmi dengan kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua dan yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya. Dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu sebab diampuninya dosa. Allah berfirman, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapak. Mereka itu adalah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Diriwayatkan dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 dan ayat 16. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah menimpa kepadaku dosa yang besar. Apakah masih ada pintu taubat bagi saya? Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah ibumu masih hidup? Dia berkata, tidak. Rasulullah bersabda, bagaimana dengan bibimu? Dia berkata, ya. Maka Rasulullah bersabda, berbuat baiklah kepadanya. Dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi. Baik, sekian dari saya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dengan akhir kata, wabillahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.